Alhamdulillah Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wal ali. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para habaib, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan juga para aparat pemerintah yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para bapak-bapak, mojok aja bapak-bapaknya ya. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, wabil khusus segenap jamaah Majelis Taklim Nurul Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah Bu kita pulang bawa berkah. Yang belum mimpi Rasulullah insyaallah ini besok, ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Bebas. Ada yang 1 Rabiul Awalnya besok hari ini, ada yang Ahad atau Minggu. Yang jelas kita bersukacita, kita bergembira dengan hadirnya bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan berkah bulan Rabiul Awal, berkah ini majlis, kita punya hajat, pulang hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mimpi Rasulullah, bisa berangkat haji dan umrah, bisa berziarah ke makam Nabi besar Muhammad, jadi orang kaya semuanya. Amin ya rabbal. Pengen jadi orang kaya, Po? Sekarang udah kaya ya, alhamdulillah. Salam takdim dan hormat al-faqir kami haturkan kepada para habaib, para asatid, para sesepuh. Wabil khusus ada orang tua kita, adalah Habib Alwi bin Usman Al-Kab, adalah Habib Mahdhar bin Alwi Al-Kab, adalah Habib Abdurrahman bin Yahya Al-Kab, adalah Habib Mustafa bin Yahya Al-Kab, dan para habaib yang lainnya yang begitu banyak. Para asatid, ada guru kita Ustaz Wartono, ada guru kita Ustaz siapa lagi Bang Edo? Sarman PJ ada? Enggak ada. Dan para sesepuh, wabil khusus Bapak Mandor Duloh yang kita doakan sehat walafiat. Dan juga Bapak Jaratulis Hasan, Bapak RT Nata, Bapak Haji Andi, Bapak Jaratulis Heri, Bapak Nian, dan juga Bapak Rotama, Bapak Aceng, sama ya? Bapak Rizki, Bapak Jamal, Bapak Sirajuddin, Bapak Aksai Riman, dan segenap para sesepuh. Ini Bang Roji bisa cepat-cepat ini ya. Wabil khusus khadimul majlis yang mewakili sekarang Ustadz Wes, yang Habib juga minta maaf, Po. Habib maju enggak bisa, mundur enggak bisa. Tapi memang Bang Roji sudah bilang, Ustadz Amar, bahwasanya insyaallah istiqomah di Majlis Taklim Nurul Ummah setiap minggu kedua. Namun memang tanggal 8 kemarin ada udzur, Al-Fakir menghadiri haul guru kami di Bekasi, jadi tidak bisa hadir di sini ya. Dan memang malam ini juga ada haul di gurunya Ustadz Amar di Rawalini, yang kita doakan mudah-mudahan Abah Haji Ki Haji Muhammad Arif bin Mayun mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala, disandingkan bersama Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal. Insyaallah malam ini enggak lama-lama, sedikit padat, mudah-mudahan berkah. Jadi habis ini yang mau hadir ke Rawal ini masih bisa, tapi muka-mukanya kayaknya pada hadirnya ke Bantal kayaknya. Ke Pulau Kapuk kayaknya ya.
Ustadz Uwais Al-Karni dan juga Ustadz Hudayfi dan para asatidz yang lainnya yang kita doakan, wabil khusus juga Bang Roji ya, keluarga besar beliau mudah-mudahan sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Alhamdulillah. Suaranya dengar enggak? Jelas enggak suara? Bu. Jelas suaranya jelas? Ngantuk enggak? Lapar enggak? Dikit. Ada tukang nasi goreng kok. Ada mie ayam. Oh, ada piring. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Habib masih bisa silaturahmi. Tadi perasaan kita udah cepet naik motor. Tadi kita ngajar dari masjid selesai 7:30. Memang ada udzur. Tadi kita bakti sama orang tua, ada urusan dulu. Selesai jam berapa tadi Bang Edo? Jam 8:10 deh. Sampai sini 8:30. Mahalul qiyam gak dapet. Masya Allah, tapi berkah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, senang banget kita bisa istiqomah, bisa menghadiri, bisa silaturahmi. Mudah-mudahan hadirnya kita karena Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyenangkan hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita lanjutin Pak ya, ngaji dulu ya dikit sebelum makan kue. Tapi kuenya udah habis tuh. Doyan-doyan jasa. yang bapak-bapak mah enggak dimakan. Enggak tahu malu sama pompo tuh makannya depan pompo. Masyaallah ya. Qala al-mu'allif al-musannif al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kabna fa Allah bi wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Masih tentang syurutul wudu ya. Masih tentang syurutul wudu, syarat-syarat sahnya wudu ya. Sampai yang kita bahas bulan yang lalu sampai nomor 5. Tidak adanya di anggota wudu kita, ini di badan, sesuatu yang bisa merubah air. Kayak tinta, kayak cat dan sebagainya ya. Harus bersih kita punya anggota badan. Karena kalau ada sabunnya banyak ya, sabunnya nempel banyak. Kemudian kita wudu, airnya yang di bak misalnya yang sedikit ya, atau mungkin banyak tapi berubah jadi air sabun misalnya, maka air tersebut suci tapi tidak bisa buat wudu. Ya. Tapi kalau sedikit ya cuma sabunnya dikit ya enggak apa-apa. Ini yang bisa merubah gitu ya. Harus bersih. Kemudian yang kelima yang kita teruskan ya Bu ya. Di depan ibu-ibu bingung, Habib grogi kalau ngomong depan ibu-ibu ya. Tahu Ustadz Wartono grogi enggak kira-kira? Kalau Pak Uji enggak kayaknya. Masya Allah pengalaman. Nomor 6, al-ilmu bi fardiyatihi. Ayya'lama man yuridul wudu'a annal wudu'a fardun. Mengetahui dengan keparduan wudu. Jadi tegasnya adalah orang tersebut tahu ketika dia mau wudu bahwasanya wudu itu hukumnya wajib. Dia mau sholat, dia nggak punya wudu, harus tahu tuh wudu itu hukumnya wajib. Wudu itu Nah ini insyaallah kalau kita ngaji tahu semuanya ya. Yang ketujuh, an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Tidak meyakini satu fardu daripada fardu-fardunya wudu itu sunnah. Tidak meyakini satu fardu dari fardu-fardu atau rukun-rukun wudu itu muka bu ghuslul wajhain, neng, membasuh muka ini hukumnya wajib apa sunnah dalam wudu? Pada galau kayaknya. Pengen kawin kali, Ji, pengen kawin, Ji. Masya Allah ya. Melongo ayah ya.
Ini termasuk rukun wudu, wajib. Maka jangan sampai meyakini kita bahwasanya membasuh muka itu sunnah. Walaupun memang dibahas dalam kitab yang panjang, yang lebih besar. Dalam hal ini memang ada 3 uraian. Kita spesifikkan menjadi 2. Walaupun dibahas, tapi ya seyogianya kita orang yang nuntut ilmu, yang depan ada pengajian, di samping ada pengajian, di belakang ada pengaji, di tongkolo ustadz banyak, betul nggak? Bener nggak, Pok? Pok, bener nggak? Iya, iya kan? Kalau empok rajin ngaji, tahu bapak ngaji nggak nih? Jadi harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Rukun udah cuma ada 6 kok. Udah 6, 4 doang yang dibasuh sama diusap. Karena yang satu niat, yang satu tertib. Cuma muka, tangan, kepala, masa iya nggak tahu ilokan. Cuma memang dibahas kok. Seandainya ada orang yang meyakini semua daripada yang dilakukan dalam wudu ini adalah wajib, maka wudunya sah. Ada pembahasan seperti itu. Tapi kebalikannya, kalau dia meyakini semua dalam wudu ini adalah sunnah, nggak ada yang wajib, maka hukum wudunya tidak sah. Ada yang ketiga yang dia nggak bisa ngebedain. Ini pun kata ulama, kalau dia memang orang awam banget, misalnya tinggalnya di hutan, nah itu masih dikatakan sah. Tapi kalau misalnya orang alim, depan pengajian, belakang pengajian, maka dikatakan tidak sah kalau enggak bisa ngebedain mana yang rukun, mana yang sunnah. Jadi kita harus tahu ya. Sisanya dari tadi yang Habib sebutkan 6 tadi itu, sisanya adalah sunnah ya. Kumur-kumur sunnah, masukin air ke hidung sunnah ya, kuping sunnah ya, dan masih banyak yang lainnya. Ntar di bab sunnah wudu dibaca dulu habis nanti gitu ya. Kemudian yang ke-8 al-ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. Air mutlak, air yang suci dan kayak air apa? Air aqua. Ini suci dan mensucikan. Karena minum boleh ya? Boleh enggak? Apalagi ada teh manis, enak jasa. Pas datang tuh ya. Masya Allah, ya Allah, wali ya yang di belakangnya. Wali dikasih kan. Diminum jangan Bu tehnya Bu. Ini suci enggak? Ini suci enggak? Bu, Neng, suci enggak? Maksud bilang najis, suci. Ya, ini boleh Anda minum? Ya boleh, punya anak. Cuma antara teh dengan air aqua beda. Kalau ini suci tidak mensucikan, kalau ini suci dan mensucikan. Ini boleh dipakai buat wudu. Boleh pakai buat wudu. Mandi besar boleh, walaupun kecil ya. Kalau 2 dus kan banyak. Iya enggak? Iya kecil, tapi kalau 2 dus banyak. Kalau ini Pok enggak boleh pakai buat wudu. Mentang-mentang orang kaya tehnya, apalagi tukang teh. Kan banyak sekarang tuh es teh apa tuh? Solo. Enggak habis, sayang mubazir pakai buat wudu. Engkrek itu. Enggak sah ya. Ini suci, boleh diminum, tapi dia sudah berubah. Sudah kemasukan sesuatu yang mukhalid apa? Teh. Jadi udah menjadi air teh ya. Bukan air suci dan bukan air yang suci dan mensucikan, air tahur enggak. Tapi air tahir ghairu mutahhir ya. Jadi enggak boleh wudu pakai teh. Boleh wudu pakai air aku apa namanya? Siplah. Wudu siplah. Siplah adalahnya ya. Li'anal hadath la yurfa illa bil ma'it tahur al mutlaq kama taqaddam. Karena hadas itu enggak bakal terangkat, enggak bisa terangkat kecuali dengan air yang suci mensucikan ya. Kemudian yang ke-9 Pok, izalatun najasatil ainiyah, menghilangkan najis ainiyah ya. Menghilangkan najis ainiyah ya. Jadi najis yang ada dihilangkan terlebih dahulu.
Ini pun dalam kitab ini dikatakan termasuk syarat ya. Dalam kitab ini ya, menghilangkan najis ainiyah, membersihkan gitu ya. Kemudian ke-10, jaryul ma ala jamil udwi, mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Bi an yajriya bi tabi'i. Biasa kita ngalirin gimana sih? Kita basuh ya, mau pakai keran boleh, mau ngambil gayung boleh, atau air kayak di Banten tuh masjidnya di kolam gede, kita alirin ke muka kita, ke tangan kita boleh ya. Fala yakfi mashul udwi bi khirqatin aw thaljin, maka tidak cukup, tidak sah wudunya orang kalau cuma diusap aja anggota wudunya. Contoh ya, pakai khirqah, pakai taruh ini misalnya apa Bu namanya? Ya ini tisu benar. Kalau ini ente bilang roti, wah galaunya tingkat tinggi ente. Ya. Kalau ini dibilang roti, wah payah dah. Misalnya ini celemek atau apa, kain, ya, khirqah, empok, apa yang biasa buat nasi itu pok ngangkat kain ya, celemek gitu ya, lap. Kalau ini sip lah, lapnya ini dibalik lap, ya. Lap, empok basahin ke air, kemudian empok keringin, kemudian diusap-usap mukanya. Bedaknya mahal. Bedaknya harganya 2 juta. Sayang kalau habis kena air. Jadi dia pakai wudunya cuma dielap, lap. Sah enggak? Enggak sah. Harus dialirin, harus disiram, harus dibasuh ya. Harus dibasuh, enggak cukup ya. Atau pakai batu es. Batu es ya. Diambil kok batu es ya. Air aqua dikasih, ditaruh di freezer, diambil tuh. Masih jadi batu es, belum jadi air. Itu enggak sah. Itu enggak sah. Harus dialirin, harus disiram, harus dibasuh ya. Syarat. Kemudian yang ke-11 kita habisin saja. Tahaqqukul muqtadi ay al-jazmu fin niyyah. Mantap dalam niat. Jadi niat, ketika niat dia udah mantap, enggak ada keraguan. Kalau Habib saya yakin punya wudu, misalnya ana dari masjid ya, tapi ana wudu lagi tadi ya. Tajdid wudu namanya. Misalnya ana tadi dari ngajar di masjid, ana enggak wudu lagi. Tapi ana yakin ana masih punya wudu. Nah, itu karena tidak ada keraguan ya ana punya wudu. Seandainya ana salat tadi di sini nih, salat sunnah misalnya, salat sunnah hajat, sholat sunnah misalnya tahajud, atau sholat sunnah tasbih, atau sholat sunnah yang boleh ya dilakukan, dan memang boleh badal isya semua dilakukan, mutlak dah, yang banyak orang sholat sunnah mutlak misalnya, ya sah-sah saja. Kenapa? Karena ana yakin punya wudu. Ini kalau ada orang tidak yakin ya, tidak mantap dalam niat, dikatakan di sini falau tawaddu'a syakan hal huwa muhdits am mutawaddi, falyashhuduhu in banal hal annahu ghairu mutawaddi li adami tahaqqukil muqtadi wa huwa al-jazmu minniyah. Kalau ada orang kok wudu, ketika wudu dia ragu, syak, saya udah punya wudu apa batal? Saya udah batal apa masih punya wudu? Ragu, gimana sih kalau ragu? Ya kan kita yang kalau yakin, ana masih punya wudu, walaupun seandainya tadi ana di rumah nyentuh istri ana enggak sengaja misal, tetap sah sholat anak, karena anak yakin. Beda lagi kalau memang kita udah tadi udah nyentuh istri, ya itu mau udah namanya udah batal, yakin batal, nggak bisa yakin punya wudu gitu ya. Ini kalau ada orang dia ketika wudu dia ragu, saya masih punya wudu apa udah batal ya. Kalau dia misalnya kenyataannya udah batal, kemudian dia wudu, maka wudunya tidak sah. Nah ini penting. Kalau ragu ya Bang ya, dia ragu nih, ya udah batal apa punya wudu. Kemudian dia wudu, rupanya dia udah batal, maka tidak sah wudunya. Makanya kalau bukan kita ini, artinya Bang kalau kita ragu, udah mendingan sekalian pegang tuh bini, paham enggak? Kencingin dah, buang air besar,
atau kita menyentuh kemaluan, yang penting bisa membatalkan wudu. Yang penting jangan megang bini kita habis wudu, marah. Bini kita habis wudu mau sholat sunnah, kita pegang. Mau dikejar kita, iseng banget dah gitu ya. Masyaallah. Jadi jangan sampai ragu. Belum jangan kencingin, mendingan kentutin dah. Habis itu kita baru wudu, seperti itu. Tapi gimana Bib kalau emang dia udah punya wudu tapi dia ragu, maka dikatakan sah. Wudu yang keduanya sah. Tapi kalau dia misalnya kenyataannya dia itu tidak punya wudu, ghairu mutawaddi, maka tidak sah. La yasih wudu, dikatakan di sana. Kenapa? Karena tidak ada kemantepan di dalam niat. Makanya kalau ragu ya Neng ya, mendingan ya buang air kecil, mohon maaf gitu ya. Habis itu kita baru, tapi cebok dulu, langsung wudu. Masya Allah ya. Kemudian yang ke-12, dawamun niyah hukman. Ini begitu panjang juga pembahasannya dalam kitab ini ya. Dalam kitab yang lain mungkin enggak disebutin seperti ini. Dawam ini udah jadi bahasa kita, Bang. Dawam, continue ya. Menjaga niat secara hukum. Secara hukum dia masih mendawamkan niat tersebut, menjaga. Maksudnya Bib dikatakan di sini bi an la ya'tiya bima yunafiha kariddah wa an la yashribaha ila ghairil manwi. Dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menafikan wudu, ya. Maaf, menafikan niat. Kembali kepada niat. Dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menafikan niat. Contoh kariddah murtad. Orang murtad enggak sah. Lagi wudu dia murtad, waliyadzubillah. Mudah-mudahan enggak ada di sini ya. Ada orang ngomong Tuhan ada 3 kata dia. Orang Islam, kalau orang Kristen enggak ada masalah. Kalau orang Islam meyakini Allah punya anak, murtad, kafir. Ketika dia murtad lagi wudu, maka batal. Kenapa? Karena dia tidak menjaga niatnya secara hukum. Karena dia melakukan sesuatu yang bisa menafikan atau dia memalingkan kepada sesuatu yang selain dia niati. Dia gosok tangan, ketika gosok tangan rupanya bukan niat wudu, tapi kurang kerjaan ini orang ya. Kan kalau kita kan basuh muka ya niat wudu. Kita udah tadi niat wudu. Ini ada orang ketika basuh muka rupanya bukan niat wudu. Dia bilang saya mah ngebersihin muka. Atau ketika dia basuh tangan saya panas, makanya saya basuh. Jadi bukan wudu. Maka ketika dia melakukan sesuatu tersebut memalingkan pekerjaannya bukan untuk wudu, maka juga dikatakan sama tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak menjaga niat secara hukum di dalam wudu. Seperti itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga ada muta'alliqin niyah. Ini kalau nikah mungkin kita tahu ya. Ini niat juga ada ta'alliqnya. Kalau datang Pok Mina saya niat wudu. Ini enggak sah juga kalau ditaklik ya. Ini enggak boleh ya. Masya Allah. Kemudian ke-14 ke-15 yang terakhir dukhulul waqti wal muwalat lidaimil hadath kasalisil bul wal maddi wal mustahadhah. Harus masuk waktu. Tapi jangan dipotong. Berarti Bib kalau kita wudu belum masuk waktu enggak sah. Belum dulu Pok, ini masih ada nih kelanjutannya, jangan diputus ya. Harus masuk waktu dan harus langsung. Mualat itu artinya langsung. Habis muka tangan, padahal ini sunnah dalam wudu. Bagi siapa? Bagi orang yang dia hadas terus. Seperti orang yang kencing terus. Atau perempuan yang keluar darah istihadhah. Ada di sini neng-neng atau ibu-ibu, dia udah keluar darah lebih dari 15 hari. Maka itu darah dihukumi namanya darah istihadhah. Gimana Bib sholat? Wajib. Cuma wudunya Bu, kalau perempuan keluar darah istihadhah harus setelah masuk waktu sholat. Ibu mau sholat isya, tapi wudunya jam 6:30 tadi di Masjid Keramat Panjang tadi isyanya jam 7:02, nggak tahu di sini ya. Di jamnya begitu ya. Kalau salah minta maaf gitu ya. Misalnya wudunya 6:30, nggak sah wudunya.
Harus wudunya ibu-ibu yang keluar darah istihadah harus masuk jam 7 minimal lewat 2. Lewat 5 udah apa lagi? Setengah 8 udah sah. Ya. Atau kalau laki-laki kencing terus, ada tuh kadang-kadang tuh kencing terus. Beser. Bib, kalau kencingnya sejam sekali itu mah bukan kencing terus. Kalau kencing, tahu enggak kalau keran tuh enggak bisa ditutup. Netes. Nah itu namanya itu ya. Keluar terus kok ya. Kayak keran udah debol keratnya. Ya. Tapi ini kita logikan seperti itu ya. Jadi netes terus. Nah itu namanya orang kencing terus. Tapi kalau terus-terusan kencing gitu bahasanya mungkin ya. 2 jam pengen kencing lagi. Udah longgar dikit begitu ya. Ketemu WC pengen kencing gitu ya. Nah, itu bukan kencing terus. Kalau itu masih sah. Ini kalau emang netes terus. Nah itu harus masuk waktu dan harus mualat. Nggak boleh dia habis basuh muka dia ngopi dulu, nggak sah wudunya. Harus mualat dan harus masuk waktu ya. Tapi untuk yang ibu-ibu sebelum wudu ada yang kita lakukan. Apa itu? Sama laki-laki juga yang kencing terus dengan membasuh. Mohon maaf ya, takut jorok kita dengan bahasa yang tidak vulgar. Daleman kalau kena harus diganti. Kemudian zakar pakai bahasa Arab atau faraj ya harus dibasuh. Bahasa Arab insyaallah enggak terlalu vulgar ya. Tapi insyaallah Habib yakin antum tahu artinya. Zakar wa faraj. Yang jelas ini nama kemaluan laki dan juga perempuan. Harus dibasuh. Kemudian ibu-ibu yang pakai pembalut ya, maka harus ganti pembalut. Sayang mubadir Bib, enggak sah. Harus ganti pembalut ya, bersihin pakai pembalut yang baru, pakai daleman baru ibu wudu. Dan harus masuk waktu sholat. Ya, jadi enggak langsung masuk waktu langsung wudu. Ini belum dibasuh. Ya. Jadi ketika ibu misalnya udah bersihin, udah pakai pembalut yang baru, pakai daleman, minta maaf ya, yang baru kalau takut jorok. Kemudian ibu wudu, kemudian setelah wudu keluar lagi, enggak apa-apa. Sholat aja, enggak apa-apa. Sah. Ya, sah ya. Begitupun laki-laki yang kencing terus dan enggak usah dikodok, sah sudah ya. Ya, Islam itu enggak memberatkan. Islam itu enggak memberatkan seperti itu ya. Ini yang terakhir nawaqidul wudu ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang mau tanya ibu-ibu, neng-neng atau bapak-bapak? Ada yang mau tanya? Iya itu. Air bau kaporit. Nah ini kita kembali kepada Menteri Keairan nih. Karena secara uruf ya, ini wallahu taala a'lam, dan Anda juga belum bisa ngejawab ya. Karena kaporit ini dia sejenis mukholid apa bukan? Ya, mukholid atau sesuatu yang suci tapi dia larut bercampur dengan air seperti teh. Kalau dikiaskan seperti mukholid dan memang berubah, maka air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Tapi ana mauquf. Insyaallah bulan depan ana bahasnya. Ana mau cari lagi di kitab. Karena ini kita kembali kepada uruf dulu, kepada orang-orang pengairan ini. Kita mau tanya dulu gitu ya. Enggak bisa kita langsung jawab. Tapi kalau misalnya kita kiaskan seperti itu ya bisa jadi ya tidak sah wudunya. Tapi kalau misalnya memang ana belum tahu juga kaporit kayak gimana, Ustaz. Dia kayak garam gitu. Kayak gula. Ya kan kalau kita kiasin misalnya airnya banyak, gulanya banyak. Jadi air gula itu enggak sah buat wudu. Ya. Nah, kalau kita kiasin kayak begitu misalnya, ya. Kayak kopi ya, Pok ya. Ini air sekolam. Kecemplung kopi. Kecemplung kopi gitu ya. Tapi juga nanti kita khawatirin apakah itu kaporit memang cuma untuk menjernihkan air dan memang kita enggak bisa untuk menjaga air itu enggak kena kaporit. Nah itu nanti kita akan bahas seperti itu. Tapi kalau kita kiasan misalnya kayak air kopi, kita bisa ngejaga air nih enggak kejatuhan kopi, bisa sangat gampang ya, jangan dimasukin kopi. Air 1 kolom dimasukin kopi 1 drum. Jadi air kopi enggak? Jadi air kopi. Maka tidak sah dibuat diminum boleh enggak? Boleh, tapi enggak nikmat, enggak panas Bang, air kolom.
pahit lagi nggak ada gulanya. Jadi ini masih tawagub dulu dah. Insyaallah bulan depan ya. Tapi kalau kita kiaskan seperti tadi bisa dikatakan tidak sah seperti itu. Mungkin Ustaz ya, Anda baru nemuin, baru nanya, ini belum kepikiran gitu ya. Tapi nanti insyaallah nanti bulan depan kita akan cari dan kita akan bahsul masail juga seperti itu ya. Mungkin udah tapi Anda sendiri belum nemuin seperti itu ya. Dan memang kasusnya ya mungkin bisa jadi antara dua kemungkinan ya. Apakah bisa memang merubah? Kalau merubah ya dikatakan air mutaghayyir. Kalau mutaghayyir enggak sah buat wudu seperti itu. Peringan air. Pendingin. Bening. Gitu ya. Air pump ya. Iya. Coba tapi tetap Anda masih mau tawagub dulu dah. Juga enggak bisa mengatakan tidak sah, tidak bisa juga mengatakan sah untuk saat ini ya. Nanti bulan depan dah kita bahas dah. Ini pertanyaannya super. Tapi pertanyaan enggak harus dijawab kalau kita emang misalnya belum terlalu kuat, jawabannya cuma bisa dikiaskan, kita enggak bisa ngejawab seperti itu ya. Allah taala alam. So, ada yang mau tanya lagi, Bang? Selain Ustaz Wes? Kang nanya, Kang. Masyaallah. Qala al-mu'allif wal musannif al-Imam Ali karramallahu wajhahu nafallahu wa nafa'ana fi darin. Satu aja Bu kita baca, habis ini kita ini teh kayaknya udah dingin gak enak kalau diminum nih ya. Masih berkenan dengan sedekah. Ya Ali. Nabi bersabda, wahai Ali, lamma khalaqallahu al-jannata qalat ya Rabbi lima khalaqtani? Qala likulli sakhiyyin wa takiyyin. Qalat raditu. Wa qalatin nar ya Rabbi lima khalaqtani? Qala boleh ya qala aja. Qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Qalat ana lahuma ya. Artinya boleh dua ya. Qalat ana lahuma. Di sini ada sabda Nabi kepada Imam Ali, wahai Ali, ketika Allah menciptakan surga, surga itu bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa Engkau menciptakan saya? Jadi di sini pesannya Nabi kepada Imam wahai Ali, ketika Allah menciptakan surga, surga bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa Engkau menciptakan saya? Kata Allah, untuk orang yang sakhi, dermawan, wattaqi, dan orang yang bertakwa. Makanya kalau kita pengen masuk surga, mau sukunya apapun, mau Sunda, Jawa, Betawi, Medan, apalagi Papua ya, Sulawesi, mau bahasanya Madura apapun, maka kalau kita pengen masuk surga, jangan luput dari dua ini. Ya, minimal bertakwa dan juga dermawan. Maka beruntung seandainya di sini ada ibu-ibu yang rajin ibadah, sholatnya dijaga, taat sama suami, dan dermawan. Tahu dermawan? Suka nyumbang, suka sedekah. Kalau ada orang kesulitan dia mampu, bukan dia nggak mampu. Kalau nggak mampu ya nggak mau, ya paling kita bisa nolongin sedikit. Tapi kalau dia mampu, dia sumbang. Dia nyumbang beras, dia nyumbang duit, dia nyumbang minyak. Bukan embel-embel yang macam-macam. Ini kadang-kadang nih, mohon maaf mau pemilihan nih. Nyumbang, beneran nyumbang. Tapi ujung-ujungnya mau pemilih. Habis pemilihan lo, mana minyak nih? Oh nggak datang-datang ya kan? Udah pemilihannya bang, saya udah menang bang. Ya Allah, kasihan ya. Jadi dermawan, kenapa Wadikin ketawa ya? Dermawan dan juga bertakwa ya. Ini penghuni surga. Kemudian surga mengatakan raditu, saya ridho. Saya ridho ya Allah, kata surga. Kemudian neraka. Ketika Allah menciptakan neraka, neraka bertanya, ya Allah, untuk siapa Engkau menciptakan saya? Nah kita nih introspeksi kita ada nggak nih ya kriteria nih penghuni neraka ya.
dalam hadis ini kepada Imam Ali. Kata Allah, likulli bakhil wa mutakabbir. Untuk orang yang bakhil, pelit, dan orang yang sombong. Qalat, kata neraka, ana lahuma, saya untuk keduanya pas. Saya memang untuk keduanya. Ya, tinggal kita, Po. Kita ini apalagi dua-duanya kumpul, udah pelit sombong lagi. Engkrek namanya, Po. Udah pelit sombong. Jangan ya, sombong aja kita nggak boleh. Ana sebelum duduk di sini nih, ana merasa diri ana adalah orang yang paling hina, lebih mulia Bang Edo, lebih mulia Ustadz Oes daripada ana. Ini mujahadah sedikit. Ngomong memang gampang, tapi dipraktekin susah. Kita nggak dihargain aja sama orang, kadang-kadang kita merasa kurang ajar amat ya. Kurang ajar amat gitu. Ini jangan. Kita jangan jadi orang yang sombong, jadi orang yang tawadhu. Nabi Muhammad ini jenderal dari segala jenderal. Pimpinan para nabi dan para rasul. Nanti kita akan baca Syama'il Nabi ya. Dan tadi sudah ya, dia ulami kita baca. Disebutkan akhlak-akhlak Nabi. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Tapi Nabi Muhammad di rumah nyapu. Nabi Muhammad dihina gak marah. Dikatain bu orang gila. Dikatain orang gila, yang ngatainnya disuapin. Bukan orang Islam, orang kafir. Disuapin, bukan hanya disuapin, dikasih makanan yang enak, tapi sebelum disuapin dimamain dulu di mulutnya Nabi. Kalau kita ada orang tetangga kita ngomong, saya Ustadz gila tuh ya, kurang ajar. Dikasih suap, mungkin dikasih makan, tapi makan dikasih sianida, racun, biar mati. Betul. Jauh kita, Po. Empok kan pasti ada orang yang sirik, Po ya. Ada orang dengki, ada, Po ya. Po, nggak mungkin kita hidup nggak ada orang yang benci sama kita, betul? Habib nih, ada yang benci nggak? Ada. Yang di luar ngomongin Habib, ada dong. Kita banyak salahnya, Nabi aja yang nggak ada salahnya. Dikatain gila, Pak. Dikatain PA bahasa kita mah. Dikatain sesat, bahkan Nabi disiram pakai kotoran. Kotoran onta, kotoran manusia. Di setiap hari Nabi setiap hari dikasih kotoran. Di depan rumahnya udah ada kotoran tuh. Coba kita bayangin, kita sehari aja. Sehari rumah kita di depan ada, mohon maaf, ghaid ya, kotoran manusia. Waduh, udah ngecaprak kita. Dukun yang hebat di mana nih? Pokoknya saya nggak mau tahu. Seminggu harus mati nih orang. Ya Allah, Masya Allah. Jangan ya. Nabi tawadhu ya. Nabi ngulek ya. Numbuk gandum. Pertanyaan suami empok ngulek nggak, Pok? Ngulek cabai nggak suami empok? Disuruh ngulek cabai mau nggak? Disuruh beli cabai mau nggak suami empok? Nggak mau. Kira-kira nih ya, Bang, tolongin Bang, bukan nyuruh Bang. Saya lagi ngulek, beliin cabai kurang. Mau nggak tuh? Beli sendiri, enak aja. Padahal mau Po, ngerjain rumah itu tugas suami loh dalam mazhab Syafi'i. Beda lagi kalau dalam mazhab Hambali dan ada nggak? Dalam mazhab Maliki dan Hanafi kalau nggak salah. Hambali masih sama seperti mazhab Syafi'i. Jadi nyapu nyuci Bang bukan kerjaan bini, kerjaan suami sebenarnya. Tapi jangan besok engkrek, Bang. Nyapu, Bang, ngulek tuh kerjaan lu. Jangan gitu, Po. Bantuin suami udah banting tulang, pergi pagi, pulang sore, suruh nyapu juga ilokan gitu. Ya artinya saling membenahi gitu ya. Memang kerjaan yang wajib ya. Ya. Artinya istri itu cuma dandan aja begitu. Ya. Di tempat tidur gitu bersolek gitu ya. Bukan keluar, ibu mah keluar bersolek, di tempat tidur mah parah. Balsem, daster pada bolong. Aduh ya Allah ya. Ini kesini-sini nih ngomongnya. Jadi yang jelas ya Bu ya. Jadi jangan orang yang sombong. Orang yang tawadhu, jangan jadi orang pelit ya. Ada satu kisah terakhir, udah 9:30 ya.
Ini biar kita tahu ya Bu ya. Ingat, yang mentakdirkan orang itu jadi kaya sama miskin Allah. Orang itu berilmu dan tidak berilmu adalah Allah. Orang punya mobil sama gak punya mobil Allah. Makanya ketika punya jangan engkrek. Samping motor misalnya tahun jebot, kita gak enak kalau mau PCX. Banyak yang punya PCX nih ya, ADV dah. Bang Edo ketawa tuh ya. Digeber-geber, padahal baru ADP, belum motor yang 1 miliar. Apalagi yang punya 1 miliar engkrek jasa itu kali. Digeber-geber, ya motor lu tahun jebot, buang aja, buang. Gak boleh. Dia masih punya, alhamdulillah. Coba kalau Allah takdirkan ini orang yang sombong gak punya motor. Jangan punya motor, punya duitnya kagak. Bisa dalam sekejap Allah kasih kebakaran, bisa. Yang dia udah kumpulin puluhan tahun, habis dalam sekejap. Kasih tsunami, lihat. Bukan duitnya lagi hilang, nyawanya hilang. Iya kan? Korun. Engkreknya luar biasa pelitnya. Sombongnya kebangetan. Korun, orang paling kaya dulu. Ya kan? Akhirnya apa, Pok? Ditelan sama korun-korunnya mati. Makanya sekarang orang kalau nemu ngegali tanah, ada harta disebut harta karun. Korun emang bandanya banyak begitu ya. Jadi makanya kita jangan sombong, Pak ya. Punya gelang emas, biasa aja, enggak usah digini-giniin gitu. Wah, biasa aja napa? Iya kadang-kadang monok engkrek oleh kondangan dipakai sombrero. Oi, kredok box ini. Kalau pengen ya Allah pengen di alam doang. Mohon maaf nih, enggak nyinggung itu mah enggak. Artinya kalau dipakai enggak apa-apa, itu halal buat ibu pakai emas. Kalau laki-laki enggak boleh pakai emas, haram. Laki-laki pakai emas enggak boleh. Dan ketika diteliti subhanallah ada hikmah di situ ya. Karena memang laki-laki enggak sehat pakai emas, kalau perempuan enggak apa-apa. Intinya jangan sombong. Jangan punya rumah bagus gedong, rumah yang kecil dihina. Ini rumah apa kuburan ya? Jelek amat. Waduh, saya enggak bisa tidur nih di sini nih. Saya pites kalau ada begini orang yang kerja jasa. Dalam sekejap Allah bisa hinakan dia, bisa miskinin dia. Kalau Allah berkehendak. Ini ada satu kisah ya. Artinya kita mungkin pernah Habib ceritain ya, sering. Tapi ini biar kita pulang kita ngerenung. Kita syukurin apa yang Allah kasih ke kita. Kita punya handphone, ya. Kita punya jam, kita punya kendaraan, kita punya rumah, bisa makan. Kita nggak bisa ngasih bini, kita syukurin, Bu. Jangan malah kita menghina orang yang lebih rendah daripada kita. Jadi masalahnya udah 9:30, diceritain jangan, Mbok. Udah ngantuk ulang. Lah, udah ngapa ya? Lanjut. Bulan depan aja ya. Jadi dulu ada orang kaya, Pak. Pasangan suami istri orang kaya. Dia punya harta. Lagi makan. Ini sering Habib ceritain. Kalau diceritain lagi jangan, udah tua, udah jangan, udah dengerin aja. Tadi minta cerita, sekarang udah. Lagi makan kok. Kebetulan ada ayam, jengkol nggak ada, makan jengkol mulu ya. Ada ayam gitu ya, ada daging. Lagi makan, ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, Bang, lapar. Bahasa kitanya begitu. Berarti kan ada pengemis atau orang yang kelaparan. Bininya nyiapin. Bininya Masya Allah baik. Suaminya pelit. Ada di sini yang bininya baik, suaminya pelit ada? Enggak ada. Masya Allah ya. Bang, enggak ada ya. Ketika bininya udah nyiapin, nyendokin nasi, ya nyendokin ayam, mau dikasih ke pengemis, kata suaminya, taruh enggak? Ketumanan. Itu dia masih punya kaki, masih punya tangan, masih bisa kerja, minta. Jangan, usir. Akhirnya itu istrinya dengan kelembutan, Bang, minta maaf ya. Saya bukan gak mau ngasih makan abang,
Tapi saya dilarang sama suami saya. Saya minta maaf ya, mudah-mudahan abang dapat rezeki yang lain dah. Akhirnya tuh pengemis dia pulang sedih. Tuh laki, ya lakinya po yang kaya, subhanallah hari demi hari bangkrut usahanya. Asetnya dijual, tokonya dijual, mobilnya ada kan begitu ya? Ada. Tokonya biasanya sehari mungkin dapat 100 juta, ini habis. Sampai sepeda anaknya dijual. Mungkin seperti itu ya. Dulu nggak ada sepeda gitu ya. Jadi walhasil bandanya dijual sampai dia nyerain bininya. Waduh, Neng, saya nggak kuat. Udah lu gua ceraiin. Dah lu sama ntar kalau idah lu selesai, ntar lu bisa kawin sama orang lain dah. Saking nggak ada harta, saking belangsaknya, saking miskinnya. Gampang bagi Allah. Subhanallah po, ini istrinya setelah iddahnya selesai dia ketemu jodohnya kembali. Dan subhanallah orang yang juga rada punyaan, punya duit gitu ya, bisa buat makan enak gitu ya. Dan ketika lagi makan bareng nih sama suaminya yang kedua, nih istrinya yang tadi punya suami pelit yang udah diceraiin, lagi makan ada ayam, ada daging begitu ya. Tahu kalau apa tuh namanya usam, nggak ada usam makanya, usam kita kayaknya ya, oncom gitu. Lagi makan, ada yang ngetok pintu po. Assalamualaikum bang, lapar. Akhirnya sama suaminya disiapin, suaminya baik, suaminya dermawan yang ini yang kedua nih. Disiapin, dikasih makan, Neng kasih dah Neng. Oh iya dah bang. Akhirnya perempuannya bawa ke depan, ngasih ke pengemis tersebut. Ketika ngelihat muka pengemisnya, nangis tuh istrinya. Akhirnya masuk, nutup pintu, dia nangis. Gimana sih kita yang belum kawin, mungkin yang belum punya bini nggak tahu. Tapi yang punya bini kalau ngeliat bininya nangis, panik. Kenapa sayang? Kalau yang manggil sayang ya. Kenapa cinta? Ini belum kawin udah cinta sayang. Masya Allah, abi umi ya. Kenapa Neng? Kenapa sayang? Lima tabkin bahasa Arabnya. Kenapa engkau menangis? Apakah kurang yang aku berikan untuk pengemis ini? Enggak bang. Neng heran. Neng nangis karena takjub, karena heran. Abang tahu enggak bang? Yang di depan yang lapar tadi yang saya kasih makanan siapa? Enggak tahu. Emang siapa? Itu suami saya yang pertama. Itu suami saya yang pertama. Akhirnya kata suaminya yang kedua, dia sambil senyum dia mengatakan, Neng tahu enggak siapa saya? Tahu enggak siapa saya? Enggak tahu bang. Emang abang kan suami saya? Iya maksudnya siapa saya? Saya ini pengemis yang datang dulu diusir sama kamu. Masya Allah, jadi bininya bang. Udah punya duit jadi bininya. Artinya kita nggak boleh sombong ya. Kita punya emas, syukurin kalau bisa. Kalau ada acara maulid di Nurul Umayyah di masjid apa namanya? Masjid apa namanya? Sini Pak Haji Jamsuri, masjid apa namanya? Al-Hidayah atau masjid yang lainnya ya. Kasih po emas 3 gram. Nih buat panitia maulid, cakep nggak tuh? Ini panitia bawa harus lewat dulu toh, bosen gua ngeliat dulu. Jangan, masih banyak gitu ya. Kan sering kita ceritain kalau kita rajin sedekah jadi orang insya Allah pada kaya semuanya. Amin ya rabbal. Ini saja mungkin dari Habib janji soalnya nggak lama-lama, khawatir ada di antara kita yang mau kerawal ini ya. Dan memang Habib iniin apa namanya semuanya tempat Al-Faqir silaturahmi kita minimalisir lagi. Jadi jamnya tidak terlalu malam. Kalau bisa paling maksimal jam 10 kurang seperempat udah selesai. Sedikit yang mudah-mudahan berkah. Minta maaf memang Jumat sama Kamis ini full dari pertama sampai keempat. Jadi seandainya mungkin Anda di luar kota ada udzur syar'i, berarti bisa Anda pindah harinya atau diliburkan. Seperti itu ya. Makanya Anda minta maaf, ini jadi tanggal 15 khususnya Ustaz Amar. Ustaz Amar pun tadi sudah kirim salam lewat Bang Roji. Insyaallah mudah-mudahan kita pulang ya, kita dapat senyuman dari Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan di musholah kita tercinta ini, mudah-mudahan di majelis taklim kita tercinta ini bisa ngadain nanti acara Maulid Nabi ya.
Entah bulan apa, ya bisa mengundang penceramah, Habib mas sambutan saja. Kita bisa makan bareng-bareng. Dan Empok nih ya, mulai besok banyak acara Maulid Nabi Pok ya. Apalagi tanggal 27, 28 tuh. Wah, barerot tuh. Dari pagi sampai malam. Makanya Habib ngundang dulu nih Bang Roji tanggal 27 ke rumah Habib dulu ya. Tenang, Habib enggak buka kitab. Enggak, kalau ini buka kitab. Habib baca Maulid, ngomong enggak buka kitab. Bentar habis itu kita makan kebuli, baru langsung. Yang mau kemana silakan. Kalau bisa jam 9 Ustaz Wartono selesai. Setengah 9 baca Maulid selesai, atau jam 9 kurang seperempat selesai. Habib ngomong seperempat, jam 9 selesai kita udah makan. Habib ngundang dulu khususnya buat laki-laki ini ya. Hadir ke tempat kita dulu ya. Dan Pok ya, kalau pengen kaya nih ya, tadi pengen kaya ya. Kalau hadir acara Maulid bawa duit ya. Bawa duit. Pok, bukan buat Habib, bukan. Ya kalau Habib dulu di Madura tuh orang Madura salah satu nilai plusnya kalau Habib turun panggung, itu bukan hanya panitia yang ngasih amplop, tapi semua ngasih amplop. Sampai enggak muat kantong. Bukan buat Habib, bukan. Tapi buat Empok. Itu duit yang dibacain Maulid Nabi entar campurin sama duit di rumah. Itu duit bakal berkah. Ya, kata salah satu ulama, duit bakal berkah, apalagi makanan yang makan. Insyaallah dosa pada rontok ya. Nabi enggak bahas panjang-panjang, intinya ini ya. Salah satu ya, manfaat. Insyaallah duitnya terus berkembang. Berkah. Berkah itu kalau di kantong belum habis udah ada lagi. Itu berkah. Kalau buat duit insyaallah berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil. Ini saja buat untuk malam ini, dan masih ada pengajian lagi kapan Bang Edo? Habib silaturahmi. Tanggal yang di kalender aja, yang di kalender. Tanggal 19 ya. Dawatul Mustafa 20, Nurul Ikhlas dan seterusnya ya. Bisa dilihat nanti ya. Dan Ustaz Wartono tanggal berapa Ustaz? Tanggal 29. Oh, terakhir berarti ya. Ustaz Wartono ya. Dan kita doakan yang sudah nyumbang nih malam ini insyaallah pada rezekinya pada luas. Diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Dijadikan orang kaya insyaallah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.